Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Yudo Margono dan seluruh jajarannya berusaha sekuat tenaga mengevakuasi badan KRI Nanggala 402 sekalipun awak kapal selam tersebut. Meskipun ia menyadari mengangkat badan kapal di kedalaman 838 meter ini sangat sulit untuk diangkat ke permukaan. Karena dengan badan tekan yang masih utuh tadi, apakah ditarik atau ditusuk atau diangkat seperti jangkar itu, ucap Kasal Yudo. Laksamana Yudo mengatakan proses evakuasi KRI Nanggala 402 akan bekerjasama dengan The International Submarine Escape and Rescue Liaison Office yang disingkat dari ISMERLO. 8 negara lainnya akan siap juga membantu. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan di dalam konferensi bahwa siapapun yang mengalami kedaruratan, mereka wajib memberikan bantuan untuk keselamatan. Dia tidak ada nuansa politik maupun tidak ada lawan, semuanya hanya untuk membantu dalam hal kemanusiaan. Selain itu ada pula tawaran bantuan dari negara lain untuk mengangkat badan kapal Nanggala 402. Panglima juga akan menerjunkan pasukan khusus laut yaitu intai amfibi untuk menyelam ke dasar laut. Kriyo Sembodo menilai evakuasi KRI Nanggala 402 tidak perlu dilakukan seluruhnya mengingat kedalaman kapal yang tidak bisa diselam oleh manusia. Dia menilai akan sulit mengevakuasi kapal selam dengan bobot 1,4 ton itu. Untuk itu yang hanya perlu dievakuasi adalah jenazah, pakaian tanda pengenal agar memberi rasa tenang pada keluarga korban. Kemudian pada bagian kapal adalah yang kira-kira menjadi sebab kegagalan seperti pompa, bagian kapal linding, baterai dan kemudi kapal selam Nanggala. Evakuasi juga tidak bisa dilakukan oleh kapal selam sebab kapal selam yang dimiliki Indonesia hanya mampu menyelam sedalam 200-300 meter saja. Banyak dilihat dari banyak data kapal selam yang dimiliki Amerika pun kadang hanya sampai 280 meter ke dalam laut. Sementara pakar kelautan Institut Teknologi 10 November Wisnu Wardana menuturkan evakuasi kapal selam Nanggala 402 bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Rumitnya evakuasi KRI Nanggala 402 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya kedalaman laut tempat kapal tersebut tenggelam. Itu bisa saja dievakuasi, tetapi tetap semua itu tergantung lokasi di mana itu kapal berada, tingkat kesulitan lokasi itu bagaimana. Wisnu mengatakan membutuhkan waktu yang sangat lama dan peralatan ekstra untuk mengevakuasi KRI Nanggala 402. Sebab bobot kapal selam itu diperkirakan mencapai 1,4 ton, yaitu 1.400 ton. Bayangkan saja 1.400 ton itu harus diangkat dari kedalaman laut 838 meter ke permukaan. Bayangkan saja 1.400 ton itu harus diangkat dari dasar laut dengan kedalaman 838 meter harus diangkat ke permukaan laut. Itu hal yang tidak mudah. Kapal selam Nanggala itu bukan barang yang ringan, jadi memang harus ada usaha yang keras untuk melakukan itu. Evakuasi badan kapal, kata dia, bisa dengan menggunakan tongkang atau pelampung kemudian dihembuskan ke udara. Bisa dengan tongkang atau pelampung yang dikaitkan ke kapal Nanggala, kemudian pelampungnya itu dihembuskan udara sehingga kapal Nanggala 402 terangkat ke permukaan. KRI Nanggala 402 dibangun oleh pabrikan asal Jerman. Kapal selam ini resmi berlayar pada 21 Oktober tahun 1981 dengan bobot mencapai 1.285 ton di permukaan dan 1.400 ton saat menyelam. Kapal selam Nanggala 402 sudah puluhan tahun kapal selam ini berlayar. Anggota Komisi DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa KRI Nanggala 402 itu diretrofit tahun 2012 dengan menghabiskan anggaran sekitar 75 juta US dollar atau sekitar 1,05 triliun rupiah.
Retrofit itu bukan sekedar mengganti suku cadang, tetapi diperkirakan juga ada perubahan konstruksi dari kapal selam tersebut, terutama pada sistem senjata torpedonya. Di tahun yang sama, kata dia, KRI Nanggala 402 melakukan uji penembakan tetapi gagal lantaran torpedonya tak bisa diluncurkan karena sistem penutupnya bermasalah. Dalam peristiwa tersebut, ada 3 orang prajurit yang gugur. Kemudian, kapal selam itu diperbaiki lagi oleh tim dari Korea Selatan. TB Hasanuddin menduga pada hasil perbaikan ini ada hal-hal atau konstruksi yang tidak tepat sehingga KRI Nanggala 402 tenggelam. Seperti yang diketahui, KRI Nanggala 402 memang pernah mengalami perbaikan di Korea Selatan dan selesai pada tahun 2012 silam. Pada perbaikan ini, sebagian struktur atas kapal diganti dan sistem persenjataan sonar, radar, kendali tempur, dan propulsi dimutakhirkan. Oleh karena itu, Hasanuddin meminta agar kapal selam sejenis yakni KRI Cakra 401 sebaiknya di-grounded dulu. Selain itu, Hasanuddin juga menyoroti jumlah kru KRI Nanggala 402 yang melebihi kapasitas. Menurutnya, jumlah kru maksimal kapal selam Nanggala 402 itu mestinya hanya 38 orang saja. Pada saat hilang kontak, KRI Nanggala 402 itu membawa 53 awak kapal, artinya kelebihan beban 15 orang. Sementara Komisi 1 DPR Farah Putri Nahlia meminta pemerintah memprioritaskan agenda modernisasi. Sementara Komisi 1 DPR Farah Putri Nahlia meminta pemerintah memprioritaskan agenda modernisasi alutsista, termasuk mengevaluasi seluruh kegiatan dan penganggaran yang tidak berkaitan dengan tugas utama TNI sebagai alat pertahanan. Penguatan modernisasi alutsista TNI merupakan kebutuhan yang mendesak mengingat kondisi alutsista yang masih terbatas. Dengan peremajaan alutsista, kata Farah, akan menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap prajurit TNI baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu, TNI dan Kementerian Pertahanan perlu juga mengevaluasi seluruh alutsista tua yang masih digunakan oleh TNI. Selain itu, untuk menghindari musibah serupa, TNI perlu menghentikan untuk sementara mengoperasikan kapal selam sejenis yakni KRI Cakra 401 hingga ada kepastian dan kesiapan yang sempurna dari kapal selam tersebut.